Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di kawasan Taman Budaya Sentul, dan hari ini kita menghadiri acara dari Yamaha untuk test ride Yamaha Frigo 125 Connected. Dan ini motornya ada di belakang saya. Nanti kita akan keliling-keliling sekitaran Sentul ini, dan kali ini temanya adalah Family Day. Jadi beberapa teman-teman media lain juga diminta untuk membawa keluarga, tapi karena saya belum berkeluarga, jadi saya sendiri aja hari ini. Tadi mau ngajak keluarga, cuma susah kayaknya karena saya mau ngajak keluarga besar Brimob. Oke, gimana keseruannya riding hari ini? Bersama saya Tepa Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Oke Riders, nah sekarang kita akan lihat bagaimana detail tampilan dari si Yamaha Frigo 125 Connected ini. Dan kebetulan yang saya gunakan di belakang ini, nah ini adalah Frigo 125 yang varian standar. Apa aja bedanya dan harganya itu dari kedua varian ini hanya selisih sekitar 2 jutaan rupiah. Jadi yang varian standar itu dibanderol sekitar 21 jutaan dan yang varian S 23 jutaan rupiah on the road Jakarta. Langsung aja kita bedah bareng-bareng skutik terbaru dari Yamaha ini. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan, ini dapat motornya yang Frigo varian standar. Di sini bisa dilihat secara tampilan dia nggak banyak perbedaan ya dengan yang varian S. Cuma di bagian detailnya itu di sebelah kanan ini dia nggak ada fitur start stop system atau SSS. Lalu di bagian kuncinya dia masih pakai anak kunci biasa nih seperti ini, belum keyless. Kalau yang varian S nya dia sudah keyless. Lalu perbedaan lainnya lagi adalah di sini belum ada fitur Y Connect-nya. Jadi di sini kalau yang varian S dia di sini ada tulisan Y Connect, sementara yang biasa ini dia belum ada logo Y Connect-nya di sini. Nah, jadi itu 3 perbedaan yang ada di Frigo varian standar ini. Kalau dari bagian depan ini masih mirip-mirip aja dengan yang varian S. Bagian batoknya ini sekarang meruncing, terus di bagian lampunya ini seperti ini. Coba kita nyalain dulu ya lampunya. Nah, ini mumpung lagi di sini kita lihat bagian speedometer ini seperti ini. Nah, di sini ada tombol untuk informasi display lainnya. Nah, ini ada jam, lalu ini ada odometer, trip meter, indikator aki, dan di sebelah kiri ini ada indikator bahan bakar. Lalu ini speedometer, dan udah itu aja. Sementara kalau yang varian S dia di sini ada tanda notifikasi jika ada pesan atau telepon masuk, itu seperti fitur-fitur Y Connect yang ada di Yamaha lainnya. Nah sekarang kita coba nyalain. Oh ya Des, mesinnya sudah SMG, jadi starternya halus. Nah ini bagian lampunya seperti ini. Nah itu kelihatan. Terus kalau lampu jauhnya, nah, lampu jauhnya seperti ini. Harusnya sih kalau di malam hari lampunya cukup terang ya, karena ini masih agak siang, jadi nggak begitu kelihatan. Terus di bagian belakang, kita coba sekalian lihat lampu sennya. Nah di belakang dia lampunya seperti ini, dia masih bohlam biasa, begitupun dengan lampu sennya juga bohlam biasa. Yang LED masih di bagian lampu utamanya aja nih udah LED, sementara lampu sen depannya dia masih bohlam biasa. Dudukan plat nomor ada di bagian sini. Ini kalau dilihat dari sini tamengnya mirip-mirip kayak Lexi ya. Terus, nah ini tampilan keseluruhannya kurang lebih seperti ini.
Oke, secara dimensi dia punya tinggi jok 778 mm dan beratnya sekitar 100 kg untuk yang standar dan 102 kg untuk yang varian S. Lalu dia kapasitas tangkinya, ini tangkinya masih ada di depan sini. Untuk membukanya Anda tinggal menekan tombol fuel yang ada di sini. Nah, dia langsung terbuka seperti ini. Kapasitasnya sekitar 4,2 liter. Di sebelah sini ada power outlet. Nah, jadi untuk mengecas handphone Anda perlu peranti tambahan di sebelah sini ya. Oke, terus ruang penyimpanannya ada di sebelah sini. Lanjut ke bagian kaki-kaki, dia masih sama ukurannya. Di depan pakai suspensi teleskopik, sementara di belakang pakai peredam kejut tunggal. Dan bannya berukuran 100/90 ring 12 di depan, dan di belakang 110/90 ring 12, dan keduanya sudah menggunakan ban tipe tubeless. Terus di depan pakai rem cakram, sementara di bagian belakang dia pakai rem tipe tromol. Nah, seperti ini. Jadi di bagian depan tentunya karena dia pakai rem tromol masih ada fitur parking brake lock nih. Beralih ke bagian mesin, mesinnya masih sama dengan model sebelumnya. Pakai mesin 4 tak SOHC 1 silinder pendingin udara, kapasitasnya sekitar 125 cc. Lalu tenaga yang dihasilkannya sekitar 9,38 daya kuda pada 8.000 rpm dan torsi 9,5 Nm pada 5.500 rpm. Tenaga tadi dialirkan melalui transmisi CVT. Sekarang kita coba dengerin gimana suaranya. Oke, yang ini adalah varian S dari Frigo 125 Connected. Sini bisa kelihatan ada fitur Y Connect-nya sini. Terus di kanannya ada start system. Terus dia kuncinya udah keyless. Nah, kalau yang varian S dia kuncinya keyless seperti ini bentuk kuncinya. Ya mirip seperti skutik-skutik Yamaha lainnya ya. Oke, nah di sini ada informasinya ketika smartphone Anda sudah terhubung dengan motor, karena ini adalah yang varian Y Connect. Sini ada indikator baterai handphone Anda, lalu ini app, artinya terhubung dengan aplikasi, dan ini kalau ada telepon masuk, begitupun di sebelahnya nanti ada seperti lambang pesan, itu tandanya ada pesan yang masuk ke handphone Anda. Selebihnya aplikasinya masih mirip-mirip dengan jajaran motor-motor Yamaha lainnya. Oke, perbedaan lainnya antara varian standar dan juga yang S, dia peleknya clearnya warna emas yang varian S-nya, sementara yang varian standar dia berwarna hitam. Oke, jadi itu kurang lebih bedanya dengan yang varian standar. Nah, sekarang bagaimana posisi ridingnya? Tinggi saya sekitar 175 cm. Ini kita coba duduk di atas Frigo terbaru ini. Turunin dulu. Nah, ini posisi duduk saya. Kaki saya masih menekuk di kiri maupun di kanan, apalagi kalau kaki saya naikkan salah satu seperti ini udah lebih menekuk banget. Tapi sayangnya bagian decknya ini nggak terlalu luas ya. Jadi untuk kaki saya ini ukuran sepatu sekitar 42. Jadi nggak terlalu banyak nih pilihan pijakan kaki seperti ini aja. Terus ini lagi mau siap-siap buat riding bersama keluarganya masing-masing. Oke Riders, ini kita hari ini langsung mencoba Yamaha Frigo 125 Connected, dan ini adalah yang varian standarnya karena di sini tidak ada stiker Y Connect, jadi ini varian standar. Terus juga dia kuncinya masih menggunakan anak kunci biasa. Oke. Oke.
Ada beberapa motor dari sini, di sana juga. Karena katanya sih treknya sekitar 10 kiloan lah buat pulang pergi. Jadi ya nggak terlalu jauh sih. Oke, sekali lagi teman-teman tolong dicek bensinnya masih aman. Oke. Indominya jangan sampai tertinggal ya. Susah payah dapatnya ya. Oke. Hati-hati sebentar, ada mobilnya sebentar. Sabar. Sebentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan ngebut-ngebut teman-teman. Yuk pelan-pelan yuk. Hati-hati jalan. Selamat berkendara. Gampang. Oke, yuk. Oke, ini kita pertama bahas dari segi posisi duduk, terus juga kenyamanannya dulu ya, handlingnya dulu. Untuk rasanya, pertama kali dinaiki masih mirip seperti Frigo model sebelumnya. Posisi stang, posisi jok juga masih mirip-mirip. Terus di bagian kaki-kaki nih, pijakan kaki maksud saya, dia memang gak terlalu besar. Ini ukuran kaki saya sekitar 42 sepatunya, jadi ya tidak terlalu banyak pilihan pijakan kaki. Tuh karena dia cuma segini aja posisinya. Terus segitiga berkendara, dia masih cukup nyaman. Posisi stangnya agak ke bawah. Terus joknya juga masih menopang bokong dengan cukup baik ya. Oke, terus dia buat handlingnya masih cukup oke, karena memang kaki-kakinya tidak tidak berubah gitu ya dari model sebelumnya. Dia masih sama, mau ukuran peleknya maupun ukuran bannya dia masih sama, suspensi juga dia masih sama. Jadi rasanya nggak banyak yang berubah, karena memang perubahan paling besar tuh ada di segi desainnya, dari bagian lampu depan, terus juga fitur. Ada fitur yang dihilangkan dan juga fitur yang ditambahkan. Kayak misalkan rem ABS-nya tuh dia dihilangkan, terus diganti dengan fitur Y Connect. Oke. Terus nih buat jalan aspal seperti ini, redaman suspensinya terbilang masih empuk, masih cukup nyaman, tapi joknya memang agak sedikit keras nih. Tapi padahal kalau dipegang sih gak terlalu gak terlalu keras busanya. Nah, ini kayak gini. Cuma mungkin kayak ini tulang sebelah, bokong sebelah kiri kanan nih agak terasa sedikit keras. Begitupun dengan bagian suspensi belakang, dia bantingannya juga terasa sedikit keras. Tapi masih ketolong dengan bannya yang punya profil lebar, sehingga dia guncangannya tidak terlalu terasa. Itu. Terus kayak yang saya bilang, di sebelah bagian stang ini dia masih mirip-mirip. Dan oh ya, tadi karena ini varian standar, di sebelah kanan ini dia nggak ada fitur stop start system. Nah, kalau yang S itu dia ada, dan di bawahnya masih sama seperti yang S. Dia ada hazard, ada starter, di kirinya ada lampu dekat, lampu jauh, lalu ada sen, dan ada klakson. Terus buat power outlet ini sayangnya dia ada di bagian luar sini nih. Jadi ketika Anda mengisi daya smartphone gitu ya,
di sini dia terbuka, jadi ketika berkendara saat hujan tentunya Anda harus mencopot chargernya karena dia tidak tercover nih seperti ini gitu. Dan ketika siang hari, informasi dari tampilan speedometernya ini masih cukup jelas. Oke, dia masih kelihatan dengan cukup baik walaupun di tengah terik seperti ini ya. Oh ya, secara basis produksi dia bagian kaki-kaki seperti yang tadi saya bilang, kaki-kaki, terus juga bahan dia masih sama, begitupun dengan rangkanya dia juga masih sama, sehingga bagasi luasnya yang terkenal sebagai ciri khas Frigo dia masih dipertahankan. Jadi karena dia tangkinya ada di depan nih, jadi Anda mendapatkan keuntungan di segi bagasi yang cukup besar, sekitar 25 liter. Dan kita tadi udah buktiin ya gimana ketika dipakai games untuk memindahkan barang-barang, cukup banyak barang yang bisa masuk ke dalam bagasinya. Tapi nanti kita coba cek bagaimana kalau helm baik full face maupun open face itu bisa masuk nggak kira-kira ke dalam bagasinya. Nanti kita cobain ya. Wah, ini ada apa nih? Ada acara apa nih? Oh, ini harus bawa barang lagi kayaknya. Wah, ini tadi kita buktiin ternyata harus ada gimmick lagi buat naro apa nih, barang-barang. Oke, nah ini udah bawa tas tadi. Terus sekarang apa lagi nih? Siap. Makasih Mas. Apa tuh? Oke, nah ini sekarang lanjut lagi ya. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita coba tarik sedikit kali ya. Tapi jalanannya masih agak rame. Ya, oke, sekarang kita bahas dari segi mesin. Selain kaki-kaki dan juga rangka yang tetap sama, Yamaha Frigo 125 ini yang generasi terbaru, dia masih menggunakan mesin yang juga serupa dengan model sebelumnya, yaitu 125 cc. Jadi nggak ada gimana ya, nggak ada rasa yang berubah signifikan gitu dari segi performanya. Jadi ya udah, dia seperti ciri khasnya motor 125 cc Yamaha lainnya. Nah, kita coba kasih jeda sedikit. Coba kita tarik ya. Ini dari kecepatan 37 km per jam. Kalau langsung digeber gini, nah dia memang bertenaga, tapi nggak langsung yang menjambak seperti itu ya. Jadi tenaganya ada perlahan naik gitu. Ya masih cukup lah untuk berkendara harian, masih oke banget. Terus buat gasnya juga terasa enteng. Ya masih mirip-mirip lah seperti Yamaha Gear yang
125 cc juga, yang basis mesinnya juga mirip dengan Frigo 125 itu. Nah, ini ada jalan kosong lagi, coba kita tarik ya. Oke. Nah, tuh dia tenaganya nggak langsung yang menghentak gitu. Tuh. Jadi ya memang tenaganya harus bersabar gitu ya tarikan. Ya buat stop and go sih masih oke lah buat aktivitas harian gitu, karena kencang-kencang juga mau kemana juga kan, jalanan di Jakarta umumnya macet. Dan yang terpenting adalah dia menawarkan bagasi yang sangat besar. Itu sih yang penting buat berkendara di Jakarta ya, karena cuacanya juga panas, hujan, Anda perlu membawa jas hujan, terus juga tentu membawa perlengkapan lain. Di dalam bagasi ini masih oke banget. Oke, jadi kurang lebih seperti itu impresi kami terhadap Yamaha Frigo 125. Nah, bagasinya yang gede ini kira-kira muat nggak ya sebuah helm? Ini ada helm dari Yamaha model open face. Ini kalau diletakin kayak gini, dia nggak muat sih kayaknya. Nah, ini mentok tuh. Sementara dia naruhnya harus dibalik seperti ini. Nah, kalau dibalik seperti ini, terus kita tutup. Nah, dia bisa menutup dengan sempurna. Bagasi yang Frigo juga luas loh, tingkat sistem open. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami setelah mengendarai Yamaha Frigo 125 Connected ini di sekitaran Sentul. Ya memang jaraknya nggak terlalu jauh ya, hanya sekitar 10 kiloan. Jadi kurang untuk mengeksplorasi gimana performa dari skutik terbaru Yamaha ini. Dan bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu juga fitur-fiturnya dan desain terbarunya? Ya memang ini udah menggiurkan banget sih ya, dengan harga mulai dari 21 jutaan. Anda bakal mendapatkan skutik dengan tampang yang sporty, lalu juga mesinnya sudah 125 cc, dan ciri khasnya Frigo sekali lagi dia tangkinya ada di bagian depan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Nantikan kita bakal test ride motor ini lebih lengkap bagaimana ketika dikendarai secara harian.